warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Ibtisan Han, dan yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami di sini ingin mempresentasikan makalah yang kami susun, yaitu yang berjudul Budaya Pendidikan Pesantren. Kelompok kami yang beranggotakan satu yaitu Monika Arnas, yang kedua Alifatuz Zahra, dan yang ketiga saya sendiri, Aang Hilmi. Menurut KBBI, secara etimologi istilah pesantren berasal dari kata pesantrian, yang dimana kata santri berasal dari bahasa Jawa atau Sangsekerta, yaitu cantrik. Berarti murid padepokan atau murid orang pandai. Sedangkan menurut Sisiberg, bahwa istilah santri berasal dari istilah santri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau orang yang sarjana ahli kitab Hindu. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura. Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren. Sedangkan di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkah atau menuas. Sedangkan di Minangkabau disebut surau. Istilah pondok sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti penginapan. Secara terminologi, Kiai Haji Imam Zarkasi, pengertian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentral, menjadi masjid sebagian pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajarannya agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti. Tradisi Islam. Pendapat pertama menyebutkan bahwa jika pesantren berakar pada tradisi Islam, yakni tradisi tarekat, hal ini dikarenakan pesantren mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tempat pendidikan umat Islam atau bagi kaum sufi. Dalam penyiaran Islam di Indonesia sendiri, awalnya yang dikenal dengan kegiatan tarekat yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan zikir dan wirid yang tertentu. Ya, yang selanjutnya pengalihan sistem pendidikan. Pesantren di era ini merupakan pengambilan alihan sistem pendidikan yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Pendapat ini didasarkan dengan adanya fakta sebelum Islam datang ke Indonesia. Indonesia telah menjumpai lembaga pendidikan yang sama dengan pesantren. Berikut ada beberapa fase. Yang pertama yaitu fase masuknya Islam ke Indonesia. Berdirinya dan berkembangnya pesantren tidak dapat dipisahkan dari zaman Wali Songo. Bila dikatakan pondok pesantren, yang pertama kali adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Keadaan dan kondisi pesantren pada masa awal masuknya Islam itu seperti yang kita lihat sekarang. Fungsi dan kedudukannya pun tidak sekompleks sekarang. Pada saat itu pesantren hanya berfungsi sebagai alat islaminasi atau islamisasi, dan sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yakni ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang
B. Yang kedua, fase penjajah Belanda. Penaklukan Belanda atas bangsa di Nusantara telah menyebabkan adanya proses westernisasi di berbagai bidang, termasuk pula dalam bidang pendidikan. Dengan berdalih pembaharuan, mereka menyelinap misi kristenisasi untuk kepentingan berat dan agama Nasrani. Tujuan itulah yang kemudian munculnya kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Dengan peraturan-peraturan yang dibuat, mereka berusaha untuk menyudutkan atau meminggirkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, khususnya pesantren. Jadi hal ini yang menyebabkan kekhawatiran, kemarahan, kebencian, pemberontakan kepada pemerintah Belanda yang oleh kalangan pesantren. Keadaan pesantren pada masa penjajahan Belanda banyak mengalami kemunduran disebabkan adanya tekanan yang dilakukan pemerintahan Belanda terhadap pesantren. Fase penjajahan Jepang. Pada awalnya, sikap pemerintahan Jepang menampakkan sikap yang sangat menguntungkan bagi Islam, seakan-akan membela kepentingan Islam. Sikap tersebut ternyata hanyalah siasat Jepang untuk memanfaatkan kekuatan Islam dan nasionalis untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang, sehingga Jepang berusaha menarik simpati dari kalangan Islam dengan kebijakan-kebijakannya, seperti mengunjungi ponpes besar. Nah, selanjutnya fase kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, pemimpin bangsa Indonesia memulihkan kembali dan berusaha mengembangkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Pondok-pondok pesantren pun yang pada masa penjajahan kurang mendapatkan kebebasan dan mengembangkan misinya mulai bermunculan untuk berusaha untuk senantiasa eksis dan berbenah diri untuk meningkatkan daya saingnya bersama lembaga-lembaga lain. Pengertian budaya pesantren. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya sebagai bentuk jamak dari kata dasar budi yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental. Sedangkan pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang tumbuh berkembang serta diakui oleh masyarakat sekitar. Dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan seorang kiai dengan ciri yang khas dan bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Budaya pesantren merupakan suatu kebiasaan yang diajarkan oleh pondok pesantren kepada santrinya. Budaya tersebut diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak mudah budaya dalam suatu pesantren itu hilang serta ditunjang dari visi dan misi pada pondok pesantren. Adapun masjid, kita tahu bahwasanya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid tersebut telah menjadi pusat pertemuan dan pusat pendidikan Islam. Nah, dalam perkembangannya,
dinilai bahwasanya santri semakin banyak sehingga dibuatlah ruangan-ruangan ataupun halakoh-halakoh sebagai tempat belajarnya para santri. Namun, masjid masih digunakan sebagai pusat pertemuan umat muslim dan juga pusat kegiatan sosial serta pendidikan Islam. Sehingga dari masjid tersebut lahirlah atau terciptanya insan-insan muslim yang berkualitas serta masyarakat sejahtera. Unsur selanjutnya yaitu santri, di mana menurut Nurholis Majid dari bilik-bilik pesantren tersebut ada yang dinamakan santri memiliki 2 definisi asal-usul katanya. Nah, yang pertama dikatakan bahwasanya santri itu berasal dari kata Sangsekerta yang berarti melek huruf dan atau melek kitab ataupun melek agama. Adapun definisi kedua mengenai kata santri merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa, di mana santri itu berasal dari kata cantrik, artinya orang yang selalu patuh ataupun mengikuti kemanapun gurunya pergi. Dari definisi tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengertian santri adalah seseorang yang patuh akan perintah guru atau kiainya. Sehingga santri tersebut akan melayani bahkan mengabdikan dirinya kepada gurunya tersebut atau kiainya. Santri merupakan unsur yang terpenting di dalam pondok pesantren, sehingga santri ini memiliki 2 kelompok. Kelompok pertama ada dinamakan santri mukim, yang bahwa kita tahu santri-santri mukim itu merupakan orang-orang yang berasal dari luar pondok, baik di daerah atau di dekat lingkungan pondok ataupun jauh dari pondok tersebut yang pastinya bermukim atau bertempat tinggal di pondok pesantren. Adapun yang kedua yaitu santri kalong. Nah, santri kalong ini merupakan santri-santri yang akan pulang ke rumahnya masing-masing ketika telah selesai melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Adapun ciri-ciri pondok pesantren atau pendidikan di pondok pesantren dikatakan oleh Profesor Al-Mukti Ali bahwasanya terdapat 8 ciri-ciri. Yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiai. Itu menunjukkan kesantrian seseorang, begitu. Yang kedua, tunduknya santri terhadap kiai. Nah, tunduknya santri terhadap kiai ini sangat ditekankan atau sangat dianggap penting karena bukan hanya dinilai kurang sopan, tetapi juga dinilai bertentangan dengan agama karena tidak menaati kata guru. Lalu yang ketiga, hidup hemat atau sederhana. Itu adalah hal yang selalu diperlihatkan di kehidupan pondok pesantren. Hidup yang serba sederhana dan tidak mewah. Lalu yang keempat, semangat menolong diri sendiri atau mandiri. Kita bisa lihat bahwasanya santri-santri jikalau di pondok pesantren mereka akan mandiri, mencuci baju sendiri ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang jikalau ia mampu melakukannya sendiri maka dia akan lakukan. Itu sistem pendidikan di pondok pesantren. Lalu yang kelima yaitu jiwa tolong menolong. Nah, jiwa tolong menolong ataupun persaudaraan di pesantren sangat kita tahu bahwasanya sangat erat. Lalu yang keenam, pendidikan di pesantren tentunya disiplin. Poin ketujuh, santri-santri pastinya berani untuk menderita agar mencapai tujuan. Nah, itu merupakan salah satu ciri pendidikan pesantren. Lalu yang kedelapan, pastinya ciri-cirinya itu kehidupan agama yang jauh lebih baik
ketika mereka memperolehnya dari pondok pesantren saat mereka menjadi santri. Lalu poin yang terakhir yaitu poin F mengenai model pembelajaran di pesantren. Terdapat 7 model yang kami bahas. Yang pertama, sorongan. Nah, sorongan sendiri berasal dari bahasa Jawa, dari kata sorong yang berarti menyodorkan. Sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai ataupun asisten kiai atau badal. Sistem sorongan ini termasuk sistem pembelajaran individual, di mana seorang santri akan berhadapan dengan gurunya sehingga akan terjadi saling kenal mengenal. Lalu yang kedua, sistem pembelajaran atau modelnya itu wetongan atau bandungan. Nah, istilah weton ini berasal dari kata wektu, bahasa Jawa, yang berarti waktu. Sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu sebelum dan sesudah melakukan sholat fardu. Metode weton ini merupakan metode belajar di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai. Lalu adapun model yang ketiga yaitu hafalan atau tahfiz, di mana metode ini sering sekali diterapkan di pesantren-pesantren pada umumnya, serta untuk dipakai pada pengajian kitab-kitab tertentu, semisal Alfiyah Ibnu Malik, atau juga sering dipakai pastinya sebagai menghafal Al-Quran, ataupun surat-surat pendek lainnya secara keseluruhan maupun sebagian. Lalu yang keempat, adanya metode hiwar atau musyawarah. Nah, hampir sama metode diskusi yang umumnya kita kenal selama ini. Bedanya metode hiwar ini dilaksanakan dalam ruang pendalaman atau pengayaan materi yang sudah ada santrinya. Yang menjadi ciri khasnya ini bahwasanya santri dan guru biasanya terlibat dalam sebuah forum perdebatan untuk memecahkan masalah yang ada dalam kitab. Lalu yang kelima, ada metode ceramah, yaitu di mana guru menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan masalah-masalah agama, kemudian dilakukan dengan tanya jawab kepada santri-santrinya pastinya. Nah, sistem menulis yang merupakan pengembangan diri dari sorongan tersebut, di mana guru menulis lalu dicatat oleh murid, ditunjuk untuk membacanya serta bergantian. Jadi lanjutannya begitu. Lalu yang ketujuh, ada namanya metode muhawarah atau muhaddatsah. Nah, metode ini merupakan latihan bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, aktivitas ini biasanya diwajibkan oleh pesantren kepada santrinya selama mereka tinggal di pesantren. Baik percakapan antara santri dengan santri, atau santri dengan ustazahnya atau kiainya, dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Nah, pastinya tempat yang sangat cocok untuk sistem pembelajaran jikalau dalam skala besar atau pengajian, maka masjid menjadi tempat yang paling utama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.